Halo teman-teman pendidik hebat, pernahkah merasa bingung bagaimana caranya mengajarkan anak-anak SD tentang isu besar seperti pembangunan berkelanjutan tanpa membuat mereka bosan? Tenang, ada satu pendekatan yang sangat ampuh, yaitu pendekatan tematik integratif. Yuk, kita kupas tuntas bersama bagaimana metode ini bisa menjadi kunci untuk mencetak generasi penerus yang peduli lingkungan dan sesama. Jadi, apa sih sebenarnya pendekatan tematik integratif itu? Bayangkan saja, daripada anak-anak belajar matematika di jam pertama, lalu bahasa Indonesia, lalu IPA, semuanya terpisah-pisah. Kita gabungkan semuanya dalam satu tema besar yang seru dan relevan. Misalnya, tema minggu ini adalah pasar tradisional di dekat sekolahku. Dalam tema ini, anak-anak bisa belajar berhitung saat simulasi jual-beli, belajar deskripsi saat menulis tentang suasana pasar, dan belajar tentang jenis sayuran lokal dalam pelajaran IPA. Menurut seorang ahli bernama Robin Fogarty, pendekatan ini membantu siswa melihat hubungan antar konsep. Pembelajaran jadi tidak terasa seperti potongan puzzle yang berserakan, tapi menjadi sebuah gambar utuh yang indah dan bermakna. Anak-anak jadi paham, oh, ternyata, matematika itu berguna ya buat belanja. Pembelajaran menjadi lebih kontekstual, alami, dan pastinya lebih nempel di ingatan mereka. Ini bukan sekadar menghafal, tapi memahami dunia di sekitar mereka secara nyata. Sekarang, mari kita hubungkan dengan topik yang super penting. Pembangunan berkelanjutan. Pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, atau Education for Sustainable Development, ESD punya tujuan mulia, yaitu menanamkan kesadaran dan tanggung jawab pada generasi muda. Nah, pendekatan tematik integratif ini ibarat kendaraan super yang bisa membawa misi ESD langsung ke dalam kelas dengan cara yang menyenangkan. Bagaimana caranya? Coba kita ambil tema seperti air sumber kehidupanku. Melalui tema ini, kita bisa mengintegrasikan banyak hal. Dari sisi sains, anak-anak belajar tentang siklus air, pentingnya air bersih, dan dari mana air itu berasal. Dari sisi sosial, kita bisa ajak mereka diskusi tentang bagaimana cara berbagi air secara adil, atau mengapa di beberapa tempat orang sulit mendapatkan air bersih. Ini menanamkan nilai empati dan keadilan sosial. Tidak hanya itu, kita juga bisa melatih keterampilan berpikir kritis mereka, ajak mereka berdiskusi, apa yang akan terjadi jika kita boros air, atau bagaimana cara kita di sekolah bisa menghemat air. Dari sini, akan muncul ide-ide solutif dari pemikiran polos mereka yang luar biasa. Secara tidak langsung, kita sedang menanamkan sikap tanggung jawab terhadap alam dan sesama. Jadi, mereka tidak hanya tahu tentang air, tapi juga tergerak untuk menjaga dan melestarikannya. Inilah esensi dari pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Lalu, apa saja sih ciri-ciri utama dari pendekatan tematik integratif ini? Pertama, dan yang paling penting, adalah berpusat pada peserta didik. Artinya, anak-anak bukan lagi objek pasif yang hanya menerima informasi, tapi mereka adalah subjek yang aktif. Mereka diajak untuk bertanya, mencoba, bereksperimen, dan membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman langsung. Proses belajar jadi milik mereka seutuhnya. Kedua, pendekatannya sangat kontekstual. Tema-tema yang dipilih diambil dari lingkungan terdekat siswa. Kalau sekolahnya di dekat pantai, tema tentang kehidupan nelayan atau menjaga ekosistem laut akan sangat relevan. Kalau di perkotaan, tema seperti mengelola sampah di lingkungan kita bisa jadi pilihan. Ini membuat pembelajaran terasa dekat dan nyata, bukan sesuatu yang abstrak dan jauh di angan-angan. Ketiga, sifatnya kolaboratif. Pendekatan ini mendorong para guru untuk saling bekerja sama. Guru kelas, guru olahraga, guru agama, semuanya bisa duduk bersama merancang sebuah tema. Misalnya, dalam tema energi di sekitar kita, guru IPA menjelaskan sumber energi, guru olahraga mengajak anak-anak bermain permainan yang membutuhkan energi, dan guru seni mengajak menggambar tentang energi terbarukan. Pembelajaran menjadi kaya karena dilihat dari berbagai sudut pandang. Keempat, sangat fleksibel. Tidak ada aturan baku,
bahwa semua sekolah harus menggunakan tema yang sama. Guru punya keleluasaan untuk menyesuaikan tema dengan kondisi lokal, budaya setempat, isu sosial yang sedang hangat, atau bahkan minat anak-anak di kelas. Fleksibilitas inilah yang membuat pembelajaran selalu segar, dinamis, dan relevan dengan zaman. Dan yang terakhir, tentu saja, nilai-nilai keberlanjutan disisipkan secara alami, bukan dipaksakan. Sikap hemat, peduli, gotong royong, dan rasa syukur terhadap alam semesta menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap kegiatan belajar. Nilai-nilai ini tidak diajarkan lewat ceramah, tapi dihayati melalui pengalaman nyata di dalam dan di luar kelas. Jadi, dengan menerapkan pendekatan tematik integratif, kita tidak hanya sekadar mentransfer ilmu pengetahuan, kita sedang membentuk karakter, menumbuhkan empati, dan membekali anak-anak dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk menjadi agen perubahan di masa depan. Mereka akan tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi juga bijaksana dalam bertindak dan peduli pada dunia tempat mereka tinggal. Inilah investasi terbaik untuk masa depan bumi yang lebih baik dan berkelanjutan. Semoga pembahasan ini memberikan inspirasi bagi kita semua, para pendidik, orang tua, dan siapapun yang peduli pada masa depan generasi penerus bangsa. Mari bersama-sama menciptakan pengalaman belajar yang bermakna untuk anak-anak kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan ke teman-teman pendidik lainnya, dan tentu saja subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.